Halo guys, welcome back to my video. Sekarang kita akan mencoba Android Studio versi 23 yang terbaru. Android Studio ini dirilis bulan Maret 2017. Jadi begitu dirilis saya langsung mencobanya dan memulai menginstalnya. Nah, kita akan lihat sebelumnya teman-teman kita harus mendownloadnya terlebih dahulu. Teman-teman bisa mengunjungi situs resminya ataupun bisa mengetiknya di Google Android Studio. Kemudian pilih bagian atas unduh Android Studio. Nah, seperti ini. Oke, yang pertama setup Android Studio yang terbaru ini memiliki besar atau ukuran size-nya sekitar 1,848 MB atau sama dengan 1,9 GB. Jadi cukup besar file setupnya ini. Kemudian apa saja fitur-fitur yang terbaru? Nah, bisa langsung kita baca di websitenya ini. Yang pertama itu ada Instant Run, kemudian ada Intelligent Code Editor, lalu Fast and Feature Rich Emulator, Robust and Flexible Build System, Developed for all Android device, dan Code Templates and GitHub Integration. Untuk yang pertama, Instant Run itu suatu fitur baru di dalam Android Studio untuk mempermudah kita dalam mengupdate sebuah APK, mengupdate sebuah aplikasi yang sudah kita build di emulator. Jadi kita bisa langsung mengupdate-nya tanpa harus mengulang membuild aplikasi tersebut. Nanti kita akan coba gimana caranya. Kemudian ada Intelligent Code Editor. Code editor yang semakin pintar akan mempermudah user dalam mengcoding di Android Studio ini. Kemudian ada Fast and Feature Rich Emulator. Jadi di emulator bawaan Android ini sudah diperbaiki sehingga menjadi cepat dan memiliki banyak fitur. Kemudian ada Robust and Flexible Build System. Kemudian ada Develop for all Android device. Kita bisa membuat untuk beberapa ataupun semua device Android. Lalu ada Code Templates dan GitHub Integration. Jadi Android Studio sudah terintegrasi dengan GitHub. Bagi teman-teman yang ingin menghubungkan Android Studio dengan GitHub, sekarang telah bisa, dan lain-lain. Kemudian untuk spesifikasi minimumnya, sebelumnya Android Studio ini tersedia untuk 3 platform, yaitu Windows 64-bit. Untuk Windows itu ada 2, 64-bit dan 32-bit. Kemudian ada untuk Mac dan terakhir untuk Linux. Jadi untuk Windows 64-bit itu sendiri 1,9 GB ukurannya kurang lebih. Kemudian untuk yang 32-bit sekitar 428 MB. Nah, jadi untuk teman-teman yang memiliki komputer 32-bit bisa langsung download yang di bagian 32-bit, dan teman-teman yang punya komputer 64-bit download yang bagian 64-bit. Bagi pengguna Mac ataupun Linux juga bisa mendownload di bagian bawah sini. Size-nya 424 MB untuk Mac, lalu 428 MB untuk Linux. Kemudian untuk spesifikasi minimumnya bisa dilihat di bagian System Requirement. Untuk Windows sendiri, sistem operasi yang disarankan yaitu Windows 7, 8, 10. Kemudian RAM-nya 3 GB minimum. Namun saran bagi saya itu minimum itu 8 GB. Karena apa? Karena Android Studio ini memakan banyak resource, sehingga kalau kita hanya punya 3 GB RAM itu saya rasa kurang. Apalagi untuk menjalankan emulator itu perlu RAM 1 GB. Jadi saya sarankan gunakan 3 GB RAM, 8 GB RAM. Kemudian untuk hard disk ya seperti biasa 24 GB rekomendasinya.
Kemudian resolusi juga penting, 1080x800. Lalu support teknologi Intel PTX, terus Intel EM 640 dan execute disable. Lalu untuk Mac dan Linux bisa teman-teman lihat sendiri di bagian sini, saya menjelaskan yang bagian itu saja. Kemudian kita akan lihat lagi yang lain. Di bagian dokumen kita akan lihat di sini. Ada project struktur, kemudian ada user interface, ada tool Windows, kode completion, file sampel kode dan lain-lain. Nah, kemudian teman-teman download saja. Sekarang kita akan coba menjalankan Android Studio yang terbaru ini. Saya sudah download dan saya telah install. Filenya saya sudah punya di sini. Kita bisa lihat di bagian ini. Bagian ini. Versi yang sebelumnya saya punya yaitu versi yang build bundle 141.24 sekian. Nah, filenya itu sekitar 1,12 GB. Nah, yang sekarang ini yang versi 23 itu ada bundle 162.37 sekian dengan ukuran 1,8 GB. Nah, setelah kita download, kemudian kita install, lalu kita akan coba jalankannya. Untuk melihat fitur-fitur yang terbaru ini, terutama instant RAM, yang kita lihat. Oke, kita tutup dulu. Kita akan coba jalankan Android Studio nya. Sambil menunggu Android Studio, saya jelaskan emulator yang saya gunakan, yaitu adalah Genymotion. Kenapa saya pakai Genymotion? Karena Genymotion ini selain free, kemudian Genymotion ini sangat smooth dan sangat user friendly ataupun interface-nya sangat menarik. Saya sarankan untuk pakai Genymotion, jangan pakai emulator bawaan Android. Nah, ini dia tampilannya Android Studio. Bisa dilihat perbaikan dari versi sebelumnya, yaitu hanya mengubah user interface saja. Di bagian sini ada Start New Android Studio Project, kemudian Open Project, Checkout, Import, dan lain-lain. Kemudian ada bagian Configure, SDK Manager-nya. Untuk SDK Manager-nya saya pakai API 25, yaitu untuk Nougat. Teman-teman bisa pilih SDK yang mana yang digunakan, namun saya sarankan untuk pakai yang versi terbaru. Lalu kemudian ada plugin, jadi di bagian sini adalah plugin yang telah terinstall. Kemudian ada setting repository di sini. Nah, kita akan coba jalankan Android Studio. Kita akan coba buat project baru, yaitu testing, lalu pilih project lokasinya di mana. Saya pilih di bagian sini, lalu next, kemudian pilih untuk phone and tablet. Setelah memilih phone dan tablet, kemudian kita pilih SDK-nya. Saya pilih yang Lollipop Android 5.0. Kemudian next. Lalu di sini pilih custom activity-nya, mau yang basic atau bottom atau yang MPT atau yang mana saja. Kita akan coba yang ini saja, yang navigation driver. Lalu next, kemudian isi nama activity-nya, kemudian nama layout, lalu titelnya apa, yang finish. Nah, untuk kecepatannya sendiri saya rasa
lebih cepat dari versi yang sebelumnya, karena versi yang sebelumnya itu bisa membuat project seperti ini sangat lama. Nah, kalau yang sekarang ini sudah sangat cepat, langsung bisa kita lihat teman-teman tidak sampai 1 menit. Sambil menunggu, kita akan coba jalankan emulatornya dulu. Nah, untuk ini motion, teman-teman sebelumnya harus mendownload dahulu device yang dipasang. Itu ada banyak versi di sini, tinggal dipilih dan di-download, disesuaikan dengan SDK-nya. Saya pilih Samsung Galaxy S6 untuk apinya yang 21, dan kita coba jalankan. Emulatornya telah ready, bisa dilihat tampilannya sangat bagus dan sangat smooth. Sangat rekomendasi untuk para programmer Android. Sejauh ini bentuk yang terbaik hanyalah di Motion. Kemudian mungkin pilihan yang lain bisa pakai Bootstrap. Oke, kita balik lagi ke Android Studio. Di bagian awal di sini kita disajikan oleh tips yang terbaru. Ada tombol-tombol rahasia, kemudian yang lain-lainnya. Kita akan close. Nah, ini dia tampilan awalnya. Kita bisa lihat tampilannya sangat berbeda, dimana versi yang terbaru ini banyak perubahan, terutama di bagian sini desain. Di bagian desain itu yang pertama kita akan lihat itu di bagian layout, ada 2 lembar di sini. Yang pertama lembar desainnya, kemudian di sebelah kanan ini adalah blueprintnya. Jadi kita bisa lihat blueprint, sekaligus ada lembar desainnya. Dan ini sangat membantu sekali untuk kita. Nah, di bagian sini sudah ada bagian panah ke kiri, ke kanan, atas, ke bawah. Lalu di bagian palette itu sudah ada perubahan, yaitu kita bisa memilih ataupun mencari palette yang ingin kita gunakan melalui pencarian, misalnya text view. Nah, ini dia fitur terbarunya. Kemudian sudah dikategorikan menjadi masing-masing nama, teks, widget, layout, container, image, date, maupun lain-lain. Kita akan coba satu, kita masukkan button. Kemudian yang baru lagi, yaitu kita bisa mengatur posisi button ini dengan mudah. Caranya seperti apa agar dia bisa nanti pas di tengah-tengah, rata dengan kiri dengan kanan, maupun dengan atas dan bawah. Jadi kita tinggal tarik saja ini panah ke kanan, lalu dia akan tergeser ke kanan, kemudian tarik lagi panahnya ke kiri, kemudian tarik ke bawah, lalu tarik ke atas. Nah, maka dengan sendirinya dia sudah otomatis auto position left, right, top, and bottom. So kita bisa sangat cepat mengaturnya, tidak perlu lagi repot-repot. Kemudian di bagian properties, di sini telah disediakan properti yang dibutuhkan saja, yang sangat simple. Di bagian atas ada ID, lalu ada di sini bagian pengaturan posisinya, lalu ada layout white, text, file, background, dan lain-lain. Kemudian kita bisa pilih blueprint, bisa pilih sekaligus seperti biasa rotate,
lalu device-nya sangat cepat dan sangat smooth dari versi yang sebelumnya. Kemudian API-nya sendiri. Nah, sekarang kita akan coba jalankan. Karena emulator yang saya gunakan itu Genymotion, nah, kita akan cobanya di Genymotion. Oke, aplikasi kita telah ready. Seperti ini dia. Kemudian saya akan menunjukkan fitur yang tadi, instant run. Instant run ini yang gambar petir di sini di samping run. Jadi gunanya itu adalah seperti ini. Seandainya kita ingin mengubah tulisan ataupun desain, misalnya kita ubah ini nama buttonnya. Nah, seperti ini. Untuk versi sebelumnya, setelah kita merubah seperti ini, di emulator telah ready, kita harus menjalankan ulang. Nah, kalau untuk yang terbaru ini, untuk versi yang 23 ini sudah ada instant run, jadi kita tidak perlu lagi pakai yang run ini, kita cukup petirkan saja atau instant run, maka dia akan update sendiri secara otomatis. Nah, seperti itu ya, ini teman-teman fitur terbarunya dari Studio itu instant run. Jadi dia tidak membuat ulang dari awal, namun hanya mengubah apa yang telah berubah di desainnya. Sebagai contoh lagi, kita masukkan radio button, lalu kita atur posisinya, mata bawah dan atas, kemudian rata kanan dan rata kiri. Nah, kita klik lagi instant run-nya. Fitur ini sangat membantu, terutama dalam efisiensi waktu. Maka akan cepat. Dia akan mengupdate radio button sendiri. Seperti itulah kira-kira contoh penggunaan dari instant run. Kita coba lagi. Namun untuk perubahan yang begitu banyak, saya tetap sarankan untuk menggunakan run agar dia membuild ulang dari awal. Namun kalau hanya berupa tulisan ataupun penambahan di sini, cukup menggunakan instant run. Oke, itu tadi penjelasan singkat tentang instant run. Kemudian kita akan lihat fitur berikutnya, yaitu Firebase. Di Android Studio telah terintegrasi dengan Firebase, jadi kita sudah bisa menggunakan Firebase secara langsung. Kita tinggal login saja ke Firebase-nya, ke akunnya, kemudian connect ke Firebase seperti ini. Kemudian ada step-stepnya. Lalu kemudian untuk bagian komponennya tetap di bawah sini, komponen untuk bagian palette-nya lagi sudah banyak penambahan di sini dan warnanya sudah berubah semua. Kemudian berikutnya untuk pengcodingannya, kita masuk ke teks. Seperti biasa, tidak ada perubahan. Seperti biasa, tidak ada perubahan di bagian sini. Kemudian di bagian kode Java-nya
Lalu bagian value, color, ada perubahan, string, style, yang dengan interface XML nya. Nah, kemudian ada tambahan yaitu presentation mode. Sebenarnya ini sudah ada di versi sebelumnya, namun itu lebih sangat simple. Nah, seperti ini. Kita bisa exit presentation mode. Lalu dan lain-lain. Teman-teman bisa langsung coba saja kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh Android Studio. Ini ada struktur, ada tekstur. Sekarang kita lihat Task Manager untuk melihat berapa banyak RAM yang digunakan oleh Android Studio ini dan emulatornya sendiri. Saya menggunakan RAM 8 GB. Dengan RAM 8 GB, RAM saya tersisa hanya tinggal kurang lebih 1 GB saja ya. 2 GB. Jadi yang digunakan oleh Android Studio sangat banyak. Sekitar 1,1 GB. Nah, seperti ini. Oke teman-teman, cukup sekian dari saya. Semoga bisa bermanfaat dan teman-teman bisa langsung download Android Studio ini sendiri secara gratis. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Ikuti terus video-video berikutnya karena kita akan membahas banyak tentang komputer. Terima kasih.